Sobat Pancasila, selamat datang di program Wawasan Kebangsaan Era Globalisasi membawa arus informasi dan budaya yang sangat cepat, memengaruhi cara hidup, pandangan, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Di tengah arus ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan, terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, apa saja tantangannya? Hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita, yaitu silakan perkenalkan kakak. Oke, baiklah. Nama aku Syalfa Aulia Katunada dari program studi PGSD. Kakak, di era digital ini banyak hal berubah. Bisakah Anda jelaskan secara konkret bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, misalnya sila ketiga dalam konteks globalisasi? Oke, tentu. Penerapan globalisasi bisa dimulai dari hal kecil, contohnya dengan menumbuhkan sikap nasionalisme dalam mencintai produk dalam negeri atau menyaring budaya asing yang masuk. Dalam konteks digital, nilai keadilan sosial bisa diwujudkan dengan memastikan pembangunan infrastruktur digital yang merata, sehingga semua masyarakat dapat menikmati manfaat kemajuan digital secara adil. Menarik sekali. Jadi perwujudannya bukan hanya upacara bendera, tapi tindakannya nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Termasuk juga dalam etika bermedia sosial, kita menerapkan sikap hormat dan toleransi, menghindari ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan juga. Tentu saja ada tantangan terbesar di era ini. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan Pancasila saat ini? Oke, tentu tantangan terbesarnya beragam. Yang pertama, yaitu ada pengaruh budaya luar yang sering bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Setelah itu, nilai-nilai individualisme dan liberalisme kadang lebih mudah masuk dan menggerus semangat gotong royong, atau kadang lebih menggerus juga tentang musyawarah. Yang kedua yaitu ada penyebaran berita bohong atau hoax dan disinformasi melalui teknologi yang bebas yang dapat mengancam persatuan dan kerukunan beragam. Oke, lalu bagaimana Pancasila berperan sebagai filter dalam menghadapi nilai-nilai dari luar tersebut? Oke, Pancasila berfungsi sebagai filter atau acuan nilai, sikap, dan pengetahuan yang menjadi fondasi kita. Ini membantu kita memilah mana nilai luar yang sesuai dengan jati diri bangsa dan mana yang tidak. Dengan pemahaman Pancasila yang kuat, kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di dunia digital sekarang ini, menjaga keamanan data pribadi dan memverifikasi informasi yang ada. Baik, berbicara tentang masa depan, apa peran generasi muda dalam menjaga implementasi nilai-nilai Pancasila ini? Oke, generasi muda ini adalah kunci dari semuanya. Edukasi Pancasila yang berkelanjutan sangat diperlukan, baik melalui pendidikan formal maupun media digital yang menarik bagi mereka, seperti video pembelajaran atau game edukasi. Dengan begitu, nilai-nilai kepribadian bangsa tidak tergerus oleh arus global. Mereka perlu didorong untuk mengembangkan inovasi berbasis nilai kebangsaan, bukan hanya mengejar tren global tanpa filter. Baik, jadi pendidikan dan pemanfaat teknologi secara bijak adalah kuncinya. Baik, terima kasih banyak kakak atas wawasan yang luar biasa. Dapat kita simpulkan bahwa implementasi Pancasila di era globalisasi ini adalah sebuah keharusan yang dinamis, menghadapi tantangan dengan menjadikan Pancasila sebagai komposis dan filter. Sobat Pancasila, mari kita amalkan nilai-nilai luhur ini di setiap aspek kehidupan kita. Sampai jumpa, salam Pancasila. Baiklah, selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber berikut. Boleh perkenalkan dulu namanya, Kak? Nah, baiklah, perkenalkan, nama saya Rama Siva, saya berasal dari Departemen PGSD. Baik. Menurut Kakak, apakah etika Pancasila masih relevan di era globalisasi seperti sekarang? Menurutku masih relevan, tapi memang tantangannya lebih besar. Budaya asing dan teknologi kadang bikin orang lupa nilai-nilai Pancasila.
Iya juga, lihat banyak anak muda lebih terpengaruh budaya luar, misalnya gaya hidup individualis yang bikin nilai gotong royong makin berkurang. Benar, di media sosial juga sering muncul ujaran kebencian yang bertentangan dengan sila persatuan Indonesia. Padahal ruang digital seharusnya bisa jadi tempat musyawarah yang damai. Setuju. Tapi menurutmu kenapa masih banyak yang sulit menerapkan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kayaknya karena globalisasi itu sangat cepat sekali masuk. Sementara pendidikan karakter Pancasila belum sepenuhnya maksimal. Orang lebih mudah meniru yang viral daripada memahami nilai bangsa sendiri. Masuk akal. Lalu bagaimana cara kita sebagai pelajar menghadapi tantangan itu? Menurutku dari hal kecil, misalnya menjaga sikap menghargai perbedaan di media sosial, bekerja sama dalam tugas, dan tidak terpancing konten negatif. Itu sudah bentuk penerapan nilai Pancasila. Setuju. Jadi sebenarnya globalisasi bukan musuh ya. Kita hanya perlu menyaring nilai-nilainya agar tidak bertentangan dengan etika Pancasila. Betul, dengan begitu kita tetap bisa maju mengikuti perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Wah, penjelasan kakak sangat bagus nih. Terima kasih ya kak. Sama-sama, diskusi seperti ini justru membantu kita memahami Pancasila lebih dalam. Halo Sobat Pancasila, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan nilai-nilai etika Pancasila di era globalisasi sekarang ini. Seperti yang kita tahu, globalisasi membawa kemudahan teknologi, budaya asing, dan perubahan cepat dalam pola kehidupan manusia. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan moral seperti individualisme, konsumerisme, ujaran kebencian, serta melemahnya nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, etika Pancasila menjadi pedoman utama agar masyarakat tetap memiliki karakter yang kuat dan beradab. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai etika dalam Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Etika yang dapat kita tekankan yaitu menghargai kebebasan beragama dalam masyarakat global yang makin beragam. Yang penerapan yang dapat kita terapkan di era globalisasi itu menghindari konten digital yang menjelekkan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika yang dapat kita tekankan menjunjung nilai kemanusiaan, empati, dan kesetaraan dalam dunia digital. Penerapan yang dapat kita lakukan di dalam era digital ini yaitu berinteraksi dengan sopan di media sosial tanpa menghina suku, ras, atau pilihan hidup orang lain. Sila nilai ketiga, persatuan Indonesia. Etika yang dapat kita tekankan yaitu memperkuat semangat persatuan di tengah maraknya perpecahan akibat informasi global. Penerapan yang dapat kita lakukan di era global yaitu menghargai keberagaman budaya nasional di tengah masuknya budaya luar seperti K-pop dan budaya barat. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etika yang ditekankan yaitu mengutamakan dialog, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian penerapan di era globalisasi, bermusyawarah dalam kelompok online, grup belajar, atau organisasi digital secara adil dan sopan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika yang ditekankan menjadi keadilan, membantu yang lemah, dan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi. Penerapannya mendukung UMKM lokal melalui platform digital agar tidak kalah oleh produk global. Sobat Pancasila, dari materi dan wawancara tadi dapat kita simpulkan bahwa di era globalisasi nilai-nilai Pancasila tetap sangat penting sebagai pedoman moral bangsa. Arus teknologi, budaya asing, dan perubahan sosial yang sangat cepat membawa banyak tantangan mulai dari individualisme, konsumerisme, hoaks, hingga melemahnya rasa persatuan. Namun, melalui penghayatan dan penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tetap menjaga identitas, moralitas, serta keutuhan bangsa. Dan juga dari wawancara tadi dapat kita pahami bahwa tanpa
generasi muda menyadari globalisasi bukan musuh, tetapi harus disaring agar tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Dengan penerapan etika Pancasila secara konsisten dan baik dalam tingkatan langsung maupun aktivitas digital, masyarakat Indonesia dapat tetap maju mengikuti perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri. Baiklah, itulah yang dapat saya simpulkan. Terima kasih telah menonton.